Mungkin saya langsung Pak Ajib. Pak Ajib, dengan data yang sangat cantik disampaikan oleh Pak Purbaya, bahkan clear katanya ya, gitu. Kita terlepas dari jerat pertumbuhan 5%. Dari sisi pengusaha menilainya seperti apa gitu? Cukup sustain, cukup tangguhkah sebenarnya? Begini Mas Roli, pertama dan yang perlu kami sampaikan adalah dunia usaha tentunya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di Januari, Februari, dan Maret di 2026. Kita memulai dengan angka 5,61%. Tapi sebenarnya ada data menarik yang perlu kita kulik lebih dalam. Satu, kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif ini ditopang secara signifikan oleh belanja pemerintah. Dan data itu didukung bahwa belanja pemerintah itu naik 21% lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal kemudian kalau kita bandingkan juga dengan data lain bahwa penerimaan pajak kita sampai bulan Maret itu naik 20% dari tahun sebelumnya. Tetapi repotnya utang kita lebih tinggi. Artinya di sini potensi pengeluaran fiskalnya itu harus lebih penuh kehati-hatian. Karena jangan sampai ini menjadi semacam fiskal yang overheating gitu. Karena kalau kondisinya seperti itu, maka yang menjadi taruhannya adalah bagaimana di Q2 dan Q3. Ketika kemudian Q1 ditopang secara signifikan oleh government spending, yang notabene itu nggak bisa dilakukan seperti itu di Q2. Karena ruang fiskal kita makin menyempit. Buktinya apa? Buktinya bahwa misalnya nih narasi uang 300 triliun untuk restitusi juga ditahan, kemudian lebih diperketat dan lain-lain. Intinya negara tidak punya ruang untuk mengembalikan uang kira-kira 300 triliun kepada pengusaha. Dan toh itu duitnya pengusaha. Karena restitusi itu prinsipnya begini Mas Roli. Ketika kita belanja barang kita dipotong pajak. Ketika kita memberikan invoice kepada wajib pajak pemungut, di sana dipotong pajak lagi. Jadi double pajak itu seharusnya satu sisi menjadi haknya wajib pajak dan itu kembali menjadi operasional yang bisa diputar. Tetapi kemudian ketika uang 300 triliun itu nggak bisa dikembalikan secara langsung pada para pengusaha, tentunya di sini juga akan menghadapi problem cash flow. Nah ini tantangannya akan kerasa di Q2, Q3. Karena dari private sector kehilangan potensi uang cash katakan 300 triliun. Kemudian government spending udah nggak bisa sebanyak itu lagi. Jadi yang bisa kita harapkan Mas Ruli adalah Q2, Q3 itu kelanjutan cash flow ini diatur oleh misalnya oleh perbankan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa mampu perbankan untuk meningkatkan lending kreditnya. Kalau lending kreditnya masih single digit peningkatannya, maka pertumbuhan ekonomi ini nggak akan sustain. Jadi Q2 dan Q3 itu akan menjadi lampu kuning buat kita semua, baik private sector maupun ke government.